Bro, akhir-akhir ini gue sering lihat postingan lu tentang tafsir. Emangnya tafsir itu apa sih bro? Kayak sekedar terjemahan gitu ya? Wah, itu beda jauh bro. Kalau terjemahan itu, ibaratnya lu baca caption IG pakai Google Translate. Lu cuma ngerti kata per kata, tetapi vibes-nya tuh hilang. Atau maksud utamanya itu bisa melenceng bro. Oh, jadi beda ya. Terus kalau tafsir itu gimana dong? Nah, kalau tafsir itu beda lagi, bro. Ibaratnya lu suka nonton konser idola favorit lu. Nah, dalam hal itu lu nggak cuma menikmati lagunya doang kan, tetapi lu juga tahu siapa penyanyinya, siapa vokalisnya, bagaimana sejarah lagunya, siapa yang menciptakan, dan kenapa diciptakan. Nah, itu semua bikin lu benar-benar ngerti dan ngerasain makna yang ada dalam lagu tersebut, bro. Wah, iya juga ya. Berarti tafsir itu nggak cuma ngerti arti kata ya, tapi juga nangkap konteks, maksud, sama pesan ayat gitu ya. Nah, begitu. Artinya tafsir itu nggak cuma menterjemahin doang, tetapi menggali makna yang ada dalam Al-Quran itu. Baik itu dari segi latar belakangnya, sebab turunnya ayat, kemudian juga menggali pesan-pesan yang tersembunyi mungkin tidak secara langsung disampaikan oleh ayat. Nah, hal yang begitu tuh nggak mungkin bisa didapatkan hanya melewati terjemahan doang, bro. Bro, ngomong-ngomong, idola musik yang gue maksud tadi, merchandise-nya udah lengkap belum? Jangan-jangan cuma terjemahan lirik doang yang lu punya? Wah, ketahuan deh. Belum sih bro, tapi OTW deh. Bro, HP gue dari kemarin gak berhenti ngasih notifikasi nih. Tiap sebentar ting tong, capek juga bacanya bro. Nah, ngomongin tentang notifikasi, tahu nggak sih, di Islam ini juga ada loh konsep yang jauh lebih penting dari sekedar notifikasi, yaitu namanya wahyu. Hah? Wahyu? Apaan tuh? Kayak semacam pesan rahasia dari Tuhan gitu? Basically iya, wahyu itu komunikasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma sekedar pesan biasa, tetapi ini petunjuk ilahi yang murni, terbebas dari kesalahan dan terbebas dari campur tangan manusia. Ibaratnya lu kayak ngefollow akun admin official dari alam semesta. Tiap kali dia update status atau memberikan pengumuman, itu pasti valid, itu pasti benar, dan gak ada hoax sama sekali. Oh, jadi ini bukan kayak DM orang iseng ya, tapi benaran dari ownernya langsung ya? Nah, tepat sekali. Jadi, wahyu itu adalah sumber utama ajaran Islam. Maka, lewat wahyu inilah kita diberikan petunjuk tentang bagaimana cara hidup yang benar di dunia dan untuk mempersiapkan akhirat kita. Berarti penting banget dong ya wahyu ini. Nggak boleh diabaikan gitu aja ya? Iya jelas, itu kan pondasi iman kita. Bro, ini notifikasi game tentang skin diskon terbatas. Jangan-jangan ini wahyu dari developer game ya? Wah, jangan dibiarkan bro. Bisa jadi rezeki itu. Bisa aja lu bro. Lu kira game ini juga punya wahyu? Itu mah cuma trik marketing doang bro. Bro, kenapa sih ada orang yang suka asal ngomen kayak mereka tuh nggak ngerti konteks awal masalahnya gitu? Nah, ngomongin konteks, tahu nggak sih, dalam tafsir Al-Quran itu ada istilah yang namanya asbabun nuzul. Hah? Asbabun nuzul? Apaan lagi tuh bro? Kayak semacam behind the scene-nya ayat gitu? Exactly. Asbabun nuzul itu latar belakang atau sebab-sebab kenapa ayat Al-Quran itu diturunkan. Ibaratnya lu kayak lagi mau ngegalauin cuitan artis di Twitter. Kalau lu cuma baca cuitannya doang tanpa tahu dia lagi berantem sama siapa atau lagi mempromosikan film apa, tentu salah paham kan? Oh, bener banget. Pernah tuh gua kira dia lagi nyindir gua, ternyata dia malah promo. Nah, sama. Dengan tahu asbabun nuzul, kita jadi tahu konteks historis. Apa kejadian yang melatar belakangi atau pertanyaan apa yang dijawab oleh ayat itu. Biar kita nggak salah tangkap maksud Allah. Berarti penting banget dong ya bro. Biar kita tuh nggak ngasal ngertiin ayat tanpa tahu cerita di baliknya. Penting banget. Bayangin, lu kan nggak mungkin ngejudge sebuah film hanya dari nonton trailernya doang. Sama kayak Al-Quran. Kalau lu cuma baca teksnya tanpa tahu ending ceritanya, jangan-jangan nanti lu malah ngira ayat kursi itu hanya buat ngusir setan doang. Tapi benar juga bro. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Bro, gue salut deh sama orang-orang yang bisa bikin tweet Twitter panjang, tetapi tiap cuitannya tuh pada nyambung semua. Atau kayak story IG,
Dari slide satu ke slide yang lain, itu ada benang merahnya. Kira-kira itu gimana ya cara bikinnya, bro? Nah, itu namanya munasabah yang bagus. Di Al-Quran juga ada tuh konsepnya. Namanya ya munasabah. Oh, munasabah. Kayak flow atau alur gitu? Betul. Munasabah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan atau keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain, atau surat yang satu dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. Ibaratnya, Al-Quran itu novel series yang super tebal, bro. Setiap bab, paragraf, bahkan setiap kalimatnya itu nyambung, saling melengkapi, punya korelasi makna antara satu sama yang lain. Jadi nggak ada tuh yang tiba-tiba loncat atau nggak nyambung. Oh, jadi bukan cuma kayak kumpulan ayat-ayat doang, tapi ada jalinan ceritanya gitu ya. Tepat sekali. Munasabah ini nunjukin kalau Al-Quran itu sistematis dan rapi, karena semua bagiannya itu memiliki hubungan, baik dari segi makna, lafaz, maupun tujuan. Jadi intinya kalau kita baca, kita tuh nggak cuma dapat insight per ayat, tapi juga gambaran utuh dari sebuah tema besar. Wah, keren juga ternyata Al-Quran ini. Jadi nggak cuma fokus pada satu titik, tapi juga bisa melihat gambaran besarnya. Bro, jangan-jangan dulu pas lu nembak gebetan lu, kata-kata lu nggak nyambung ya antara pembuka sama penutup. Makanya ditolak kan? Karena nggak ada munasabahnya. Oi, sok tahu lo. Tapi itu beda, bro. Itu mah nervous. Bro, gua kadang-kadang bingung deh sama peraturan. Ada yang bilang wajib A, tapi nanti ada pengecualian kecuali si B. Nah, itu gimana sih konsepnya? Nggak habis fikri gua. Bentar, tapi di Al-Quran itu juga ada loh konsep yang sama seperti kayak gitu. Namanya am dan khas. Am dan khas. Kayak umum sama khusus gitu. Betul, am itu adalah ketentuan atau lafaz yang maknanya umum. Mencakup semua individu atau segala sesuatu tanpa batas. Contoh, semua manusia pasti berdosa. Nah, itu namanya am, berlaku buat semua orang. Oke, jelas. Terus kalau khas gimana? Nah, kalau khas itu adalah ketentuan atau lafaz yang maknanya spesifik. Hanya berlaku untuk sebagian tertentu atau sesuatu tertentu. Contoh, kecuali para nabi. Itu khas. Aturan umumnya mengatakan setiap manusia itu pasti berdosa. Nabi dikecualikan karena memiliki keistimewaan. Oh, jadi am itu yang general. Kalau yang khas itu pengecualian atau yang spesifik gitu ya. Tepat, memahami am dan khas itu penting banget biar kita tuh nggak salah paham dalam menetapkan hukum-hukum Allah. Jangan sampai aturan yang seharusnya berlaku umum kita anggap khusus atau sebaliknya. Tapi ngomong-ngomong bro, waktu mantan lu bilang, aku sayang kamu selamanya, itu termasuk am atau khas ya? Jangan-jangan itu ucapan berlaku ketika dia butuh duit lu doang. Woi, itu bukan am atau khas. Itu mah gombalan basi, bro.